Perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia baru saja ditutup. Kita akan membahasnya bersama dengan Mega Capital Indonesia. Dan untuk membahas pergerakan IHSG pada hari ini serta prospek pada besok hari, kita telah terhubung dengan Lianto Sudarso, Investment Specialist Mega Capital Indonesia. Pak Lianto, selamat sore. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Closing Market. Kalau kita melihat perkembangan perdagangan sepanjang hari ini, Pak Lianto, di level paling rendahnya di 5.989, kemudian sempat mencapai level tertinggi di 6.025, kemudian ditutup di 5.993. Artinya indeks kita tidak mampu kembali rebound berada di teritori positif. Apa yang menjadi pemicunya? Ya, selamat sore. Jadi begini, Mbak Peti, kalau kita lihat apa yang terjadi pada bursa ini ada dua faktor ya saya rasa yang membuat mungkin beberapa hari ini bursa itu dirasa sama investor kok kayaknya males gerak gitu. Nah, yang pertama mungkin kalau bisa kita lihat adalah sekarang ini investor secara global selain mereka menunggu laporan hasil keuangan kuartal 1 2021 itu kita juga ketahui bahwa dari regional pun some of the investor udah mulai takut tentang adanya penambahan kasus virus corona ya yang tiba-tiba naik di beberapa negara seperti Brazil, Turki dan juga India setelah Eropa kemarin. Nah, dari dalam negeri kalau kita lihat itu memang salah satunya itu karena sentimen positifnya itu memang lagi sangat minimal. Begitu, di mana kita tahu bahwa pemerintah di kuartal 1 2021 ini malah masih memperkirakan kita masih sedikit negatif ya, negatif 1 sampai negatif 0,1. Bahkan kemarin pemerintah malah merevisi lagi untuk pertumbuhan Indonesia untuk di sepanjang tahun 2021 walaupun angkanya sedikit berbeda begitu. Nah, tapi mungkin ini yang dari segi sentimen dan satu lagi mungkin kalau secara likuiditas ya atau dari komposisi buyer dan seller yang ada di pasar modal ini sebenarnya cukup menarik untuk diperhatikan. Jadi ya, seperti yang kita tahu, pastinya banyak juga investor yang sudah mengetahui bahwa likuiditas di pasar modal ini turun, terutama dari investor retail yang mungkin beberapa dikatakan pindah ke aset seperti Bitcoin. Nah, tapi kalau kita lihat dari institusi-institusi keuangan yang lainnya, seperti asuransi, ya ini mereka memang sekarang ini lagi sedang melakukan rebalancing portfolio. Ya, karena ada juga peraturan nantinya katanya bahwa asuransi ini tidak boleh memegang saham itu certain percentage. Nah, ini masih akan harus dikonfirmasikan begitu. Dan kalau institusi yang tidak berkaitan dengan asuransi, mereka itu sebenarnya udah mulai reserve cash nih. Kalau saya lihat ya, udah mulai reserve cash beberapa dari mereka. Karena kenapa? Potensinya Tokopedia dan juga Gojek ada kemungkinan mungkin akan IPO di kuartal 4 2021 ini. But we will see about that. Tapi yang intinya adalah ini mereka udah reserve cash seperti dulu global reserve cash waktu Ant Group mau IPO begitu. Nah, sekarang investor asing pun belum menarik gitu loh. Belum langsung masuk ke Indonesia karena kita lihat rupiahnya masih melemah gitu ya. Dan juga Indonesia masih harus membuktikan ya sebenarnya bagaimana nih momentum untuk menjaga terutama coronavirus-nya gitu. Apakah kita akan juga meledak seperti yang lain gitu. Ya, jadi saya rasa itu sih. Tapi valuasi dari IHSG sekarang itu sangat menarik. Jadi untuk investor yang berpikiran untuk berinvestasi jangka menengah dan panjang, ini adalah saat-saat yang sangat menarik untuk Anda masuk. Saya rasa begitu, Mbak. Oke, apakah juga salah satu alasan atau sentimen yang dilihat oleh investor asing kemudian menahan dananya untuk tidak masuk ke pasar kita atau ke indeks kita, ini juga terkait dengan keputusan Bank Indonesia yang menahan suku bunga, Pak Lianto? Saya rasa nggak seperti itu juga ya, karena menahan suku bunga ini adalah saya rasa adalah keputusan yang tepat dari Bank Indonesia melihat nilai rupiah kita yang sudah terdepresiasi sekarang di level 14.500-an. Tapi investor asing ini belum begitu mau masuk karena memang yang pertama kalau kita lihat secara global itu memang banyak investor itu reserve uangnya itu di money market sekarang, money market instrument yang artinya memang mereka ini melihat sebenarnya tuh US Treasury yield itu arahnya kemana.
Itu yang pertama. Dan yang kedua, kalau misalnya memang ini ada potensi lagi serangan dari wave corona yang yang ketiga, ya ini pastinya akan membuat investor untuk lebih mengejar instrumen obligasi yang lebih aman daripada harus ke equity yang membawakan risiko yang lebih tinggi. Begitu sih, saya Oke. rasa. Artinya penurunan atau keputusan Bank Indonesia untuk menahan suku bunga acuan sebetulnya sudah sesuai dengan ekspektasi pasar ya Pak Lianto ya? Betul Oke. sekali. Malah Iya. kalau kita menurunkan akan lebih buruk lagi itunya, impact-nya nanti. Oke, kemudian Pak Lianto, kalau adanya penurunan suku bunga kemudian akan dinilai menambah beban bagi perbankan yang bisa dibilang NIM-nya semakin tertekan. Bagaimana kemudian analisis Anda dan seperti apa pengaruhnya bagi indeks harga saham gabungan? Dan mungkin ke depannya Anda melihat bagaimana pergerakan arah suku bunga dari Bank Indonesia? Ya, oke. Kalau kita ngomong perbankan ya, ini kan tadi sempat juga dibahas tentang masalah NIM begitu ya. Saya rasa untuk kedepannya memang kita ini kan lihat kedepannya itu sebenarnya perbankan itu bisa untung atau tidak ini tergantung seberapa cepat mereka ini bisa menyalurkan kredit mereka, karena kan itu yang memberikan aset yield terbesar untuk mereka begitu. Nah, jadi kedepannya, tapi kalau kita lihat sekarang memang perbankan ini masih hati-hati nih untuk memberikan pinjaman karena mereka ingin menjaga momentum supaya bagaimana restrukturisasi utangnya ini masih terjaga begitu ya. Jadi saya rasa itu dan saya rasa ke depan nanti kalau misalnya nanti mungkin vaksinasi mandiri udah mulai dan nanti ke depannya ini kita udah lebih mencapai lebih dekat dengan angka herd immunity, ya itu pastinya akan membawa impact positif untuk di perbankan. Tapi harus diingat perbankan ini sebenarnya banyak liquidity, itu yang perlu kita ingat. Nah, terus kalau tadi pertanyaan yang kedua adalah Bagaimana kemudian Anda melihat arah kebijakan Bank Indonesia untuk kedepannya terkait dengan suku bunga? Oke, yang kedua tentang kebijakan suku bunga Bank Indonesia, saya rasa pertama Bank Indonesia akan kecenderungannya akan mengikuti the Fed. Tapi begitu ada the Fed sinyal untuk taper down atau mengurangi pembelian aset obligasinya, saya rasa itu adalah saat Bank Indonesia akan mulai menaikkan suku bunga. Nah, tapi baru diingat di sini adalah begini, jangan sampai nanti kalau misalnya Amerika ini benar-benar pulih dan mereka siap untuk menaikkan suku bunga atau mengurangi aset pembelian mereka, tapi kita belum siap. Nah, itu yang bahaya. Karena menaikkan suku bunga itu kan artinya sama aja cost of fund-nya akan jadi naik. Ya bagaimana kita mau recovery kalau cost of fund-nya naik? Begitu sih. Oke, untuk prospek emiten perbankan dan juga properti, Pak Lianto, saran dan juga rekomendasi Anda baik itu untuk jangka pendek, menengah, mungkin sampai dengan jangka panjang seperti apa? Ya, kalau jangka pendek, both firstly dua sektor ini saya menarik menurut saya. Tapi mungkin kita akan bisa melihat efeknya lebih bagus nanti untuk jangka menengah dan jangka panjang. Karena kenapa? Perbankan mau nggak mau mengambil porsi di IHSG sekitar 30%. Jadi kalau IHSG mau naik pun ke arah 62, 65 atau bahkan di atas itu harus pakai perbankan. Yang kedua, sektor properti ini menarik karena di tengah, walaupun tadi saya katakan bahwa loan atau pinjaman kredit di perbankan itu melambat, tapi yang menguat itu hanya yang cukup signifikan adalah yang untuk mortgage, ya. Nah, untuk mortgage ini naik dan itu kan sangat dekat ya kaitannya dengan properti. Nah, pilihlah saham-saham yang propertinya itu menjual lebih banyak rumah-rumah yang lebih affordable ya. Contoh seperti Sumarekon atau mungkin Ciputra Group ya. Nah, mereka itu lagi fokus di pengembangan tanah untuk rumah-rumah affordable. Nah, itu sangat prospektif. Tapi sekali lagi lebih untuk jangka menengah dan panjangnya. Begitu. Oke, Pak Lianto, terakhir prediksi Anda untuk indeks kita besok hari akan seperti apa pergerakannya? Kemudian rekomendasi saham dari Anda? Oke, kalau saya sih melihatnya IHSG ini kan memang walaupun hari ini ditutup sedikit di bawah psikologi 6.000, tapi saya rasa masih ada kesempatan. I think IHSG masih akan terus berfluktuasi ya di antara sekarang mungkin 6.050 sampai 5.900 dulu gitu. As long as IHSG tidak turun dari level itu 5.900 sampai mungkin 5.850, I think semuanya masih akan stay safe. Tapi kalau sampai turun di bawah level itu, nah berarti IHSG uptrend-nya menurut saya sudah agak terganggu ya.
Seperti itu. Oke, kita akan lihat bagaimana pergerakan indeks kita besok hari. Melihat hari ini pergerakannya sangat-sangat terbatas, kemudian tidak berhasil naik ke atas level 6.000. Terima kasih Pak Lianto Sudarso, investment spesialis Mega Capital Indonesia sudah bergabung bersama kami di Closing Market.